Perkenalkan, nama saya Armalina. Anak-anak sering menyebut saya atau memanggil saya dengan sebutan Bu Lin. Saya merupakan calon guru penggerak dari SD Negeri 18 Pekanbaru, Riau. Ya, kita semua mengalami fenomena pandemi COVID-19 sejak permulaan tahun 2020. Secara fisik, sekolah dan kelas diadakan dari jauh. Namun sebenarnya, jika dipikirkan lagi, ternyata kelas-kelas ini justru mendekatkan dan masuk ke rumah murid-murid kita di masa pandemi ini. Pandemi ini membukakan mata kita bahwa guru punya peran yang besar dalam proses belajar murid-muridnya. Sekaligus menyingkapkan bahwa orang tua pun punya peran yang tak terelakkan dalam pendidikan anak-anaknya di rumah. Hal itu tidak bisa ditawar-tawarkan lagi. Kembali kita percaya bahwa gotong royong dalam pendidikan adalah hal yang mutlak. Dari pengalaman tersebut, saya disadarkan kembali bahwa pendidikan adalah suatu hal yang sifatnya individual sekaligus komunal yang tak dapat dipisahkan. Murid di kelas-kelas kita adalah bagian dari sebuah komunitas di rumah, di masyarakat, juga di lingkungan. Mempertimbangkan kesaling terhubungan dan kerumitan tersebut, maka sebagai pendidik, mau tidak mau, saya harus menilik kembali apakah nilai-nilai diri saya telah selaras dengan tuntutan zaman dan alam yang seperti itu. Saya akan mulai dari nilai mandiri. Guru yang mandiri harus memiliki inisiatif dan kreativitas yang tinggi. Guru harus mampu mengeksplorasi semua potensi kemampuan dalam dirinya. Guru yang memiliki banyak inisiatif dan kreativitas harus akrab dengan berbagai sumber keilmuan, selalu update dan tidak kehabisan akal untuk menelurkan ide-ide. Sebagai contoh kemandirian yang saya lakukan adalah dengan membagi murid dalam beberapa kelompok di grup WhatsApp. Membagi anak-anak menjadi 4 grup kecil ternyata memberikan kemudahan bagi saya dalam mengontrol mereka. Siswa diminta untuk saling berdiskusi mengenai pembelajaran dan tugas yang saya berikan. Selain itu, mereka juga dituntun untuk memiliki rasa peduli pada teman-temannya. Sehingga antara siswa satu dengan yang lainnya akan saling mengingatkan dan memberikan semangat. Hasilnya efisien sekali. Terbukti jumlah siswa yang malas dalam mengerjakan tugas secara daring menurun. Selanjutnya, nilai dan peran seorang guru adalah reflektif. Guru reflektif tidak selalu merasa puas terhadap pembelajaran yang telah dilakukannya. Tidak merasa apa yang dilakukannya sudah sempurna sehingga dia bersifat statis dalam mengajar. Guru reflektif berani jujur terhadap kekurangan dirinya dalam melaksanakan pembelajaran. Guru reflektif terbuka terhadap perubahan, mau belajar dan menerima hal-hal yang baru. Hal yang saya dapat tunjukkan dalam narasi singkat mengenai nilai reflektif yang telah saya lakukan adalah keterbukaan dalam menerima masukan dan pendapat dari berbagai pihak. Saya melakukan koordinasi bersama pengawas dan kepala sekolah, juga guru yang menjadi rekan sejawat satu tingkat. Dengan meminta pandangan dan pendapat serta persetujuan untuk melakukan kelas luring dengan beberapa kelompok kecil di luar sekolah, saya berharap pembelajaran yang saya gunakan bisa menutupi ketidakefisienan pembelajaran secara daring yang telah dilakukan sebelumnya. Berawal dari pandemi yang berujung pada tutupnya sekolah dari segala kegiatan pembelajaran, menjadikan setiap guru harus mencari solusi agar pembelajaran tetap berjalan meski tidak maksimal. Dengan membangun kemandirian dan berpikir kritis, serta kemauan untuk terus belajar, saya mencari cara agar kegiatan pembelajaran dapat lebih bermakna. Melalui bimbingan dan pengawasan kepala sekolah, saya mencoba melakukan kolaborasi yang merupakan nilai dan peran guru selanjutnya. Kolaborasi ini saya lakukan dalam pembelajaran bersama wali murid yang bertindak sebagai pendamping siswa di rumah. Kolaborasi juga saya lakukan bersama siswa-siswa saya, baik secara daring maupun luring. Bahkan saya juga melakukan kolaborasi dengan guru lain yang memiliki pembelajaran di bidang studi di kelas saya.
Silakan Bu Eda terangkan dulu ya. Jadi kebudayaan Melayu itu banyak, contohnya dari pakaian, adat istiadatnya, makanan, tutur bahasa. Nah, tutur bahasa kita banyak yang dinamakan dengan dialek pamian bahasa. Jadi kita nggak ragu lagi kok bahasa Melayu Bangkinang beda, Dumai beda, Siak beda, Pekanbaru beda. Kenapa bisa beda? Karena ada namanya dialek varian bahasa Melayu itu banyak. Nah, kaitannya pada pembelajaran kewirausahaan PKN pada Melayu ini kita kaitkan pada makanannya, masakan Melayu-Melayu-nya. Menjadi guru yang ideal dan inovatif adalah sebuah tuntutan yang tidak bisa ditawar-tawar dan dielakkan lagi. Masa depan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas dari generasi mudanya. Sedangkan penanggung jawab utama masa depan mereka salah satunya berada di pundak seorang guru. Dari gurulah peserta didik dapat membayangkan masa depannya dan berusaha untuk merencanakan sebuah impian hidupnya. Pembelajaran yang inovatif di masa pandemi ini cukup membuat para pendidik termasuk saya harus memutar otak dan mengeras tenaga serta pikiran agar dapat memberikan pembelajaran yang bermakna. Setelah mengamati pengalaman belajar guru-guru yang telah lebih dulu mendapatkan solusi di masa pandemi ini, saya mencoba mengkompilasikan proses pembelajaran yang saya anggap cocok bagi siswa-siswi saya. Dengan mengangkat model pembelajaran yang berkolaborasi serta sistem blended learning antara moda daring dan moda luring, saya tetap mewajibkan agar siswa saya tetap menjaga protokol kesehatan dan hasilnya siswa saya dapat dengan aman menjalani kelas luring. Dari sinilah saya mencoba menggali kompetensi siswa saya, yakni dengan pembelajaran yang berpihak pada mereka agar mereka memiliki kecakapan hidup. Wah, bagus ya. Ayo. Dadah. Suka atau tidak suka, di luar kelebihan dan kelemahannya, baik atau tidak karakternya, guru sudah terlanjur dipandang sebagai orang yang dapat diteladani di tengah masyarakat kita. Kini pilihannya adalah, apakah kita akan membiarkan fase ini lewat begitu saja dan tidak melakukan apa-apa? Atau manfaatkan kesempatan ini untuk menguatkan kembali nilai dan peran guru itu sebenarnya?